bulanan aku nggak di sini. Udah. Dia nih lah gaji bulan kalian ada. Kalian hebat jual, dijual. Ini aja kali. Kalau kalian biarkan kami jualan sini, kurasa setengah jam udah selesai kami jualan. Iya, jualan sayur ya, pepaya. Angkat, angkat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ismuna Arif dari Forum News Network. PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah untuk Pulau Jawa dan Bali hari ini Sabtu 10 Juli 2021 telah memasuki hari ke-8. Jadi 1 pekan lebih diberlakukan dan angka penularan masih terus naik. Tercatat pada tanggal 9 kemarin, hari Jumat tanggal 9, rekornya juga terus meninggi. Yakni tercatat untuk seluruh Indonesia ada penambahan kasus baru sebanyak 38.000 lebih kasus. Jakarta masih menjadi pemegang rekor karena ada 13.000 kasus baru, disusul Jawa Barat 7.300 kasus baru, dan di urutan ketiga Jawa Tengah yakni 4.500 kasus baru. Saya tidak akan mengajak Anda untuk membahas penambahan kasus ini, tapi saya ingin membuat semacam kompilasi video-video yang viral sepanjang pelaksanaan PPKM darurat. Video kejadiannya di lapangan ada yang sangat serius, ada yang menegangkan, yang heboh, tetapi ada juga yang konyol. Saya akan menampilkan beberapa video yang paling viral. Saya kira ini adalah penyekatan yang paling viral saya kira adalah penyekatan di Jalan Dan Mogot, karena pada waktu itu ada seorang anggota Pas Pampres yang terkena penyekatan dan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari petugas PPKM, terutama dari anggota Kepolisian Republik Indonesia. Videonya ini sangat viral dan saya kira sejumlah stasiun televisi juga menayangkan beritanya karena dampaknya cukup serius. Iya, kamu jangan begitu. Ini tugas negara, ini tugas negara ya. Salah, saya salah. Kalau kamu Pas Pampres kenapa emang ya? Saya salah, Bang. Kamu sama siapa sini? Kali Bang ini. Bilang saya salah, Bang. Kalau kamu Pas Pampres namanya kenapa kamu? Salah. Mana kartu fotomu? Mana kartu fotonya? Kartu fotomu mana? Ada, Bang. Mana? Buka. Mana kartu foto? Buka dulu. Ada kartu fotomu mana? Iya, mana kartu fotomu? Buka dulu. Bentar. Ada aja mana? Kartu fotomu. Ini tugas negara juga ini kamu ini. Ada ini. Bapak mau jadi kamu sementara. Ya udah mana? Ya mana kartu fotomu? Tinggal kamu jaga, tinggal kamu. Ada KTA-nya mau ke negara. Kamu main-main aja kan. Mana KTA fotomu mana? KTA-mu mana? KTA-mu mana? Masa kamu nggak punya? Mana KTA-mu? KTA saya lagi proses, Pak. Proses apa? Lagi perpanjangan dari tanah dari berapa ke berapa. Saya aja loh Bang ini. Kamu apa? Mana KTP? Ini Bang KTP saya Bang. KTP-mu. Saya ada. Udah kamu diam dulu. Jam salah Bang. Ini anggota semua, ini kan kooperatif. Kita ini debu-debuan atau apa? Oh kayak yang perjagoan aja Bang. Kamu jangan baik-baik di depan tadi yang menjaga sama kamu. Ini kami dapat sana. Ya, kau jaga kamu ya. Ini motornya Bang. 4 jam nih. Yang ngomong baik-baik. Ingat ya, kalau mau baik-baik ngomong. Pas kok. Kalau mau tugas pas, sudah tahu. Ya. Jangan ulangi. Ini nih motornya ini, motornya. Masker saya, Bang. Maskernya ada kan? Ya. Itu ya.
Kasus ini berbuntut panjang, sejumlah anggota Pas Pampres kemudian mendatangi Polres Jakarta Barat. Mereka menuntut agar para pelakunya meminta maaf. Kesalahpahaman antara anggota Polri dan Pas Pampres ini dianggap selesai, dianggap case close karena Kapolres Jakarta Barat datang ke markas Pas Pampres dan minta maaf. Dan setelah peristiwa tersebut, kemudian Polda Metro Jaya memberikan arahan agar para anggota yang terjun untuk melakukan penyekatan di beberapa kawasan tidak lagi berpakaian preman. Dengan begitu, identitasnya jelas dan tidak lagi terjadi kesalahpahaman seperti yang terjadi di pintu penyekatan Jalan Dan Mogot. Peristiwa kedua yang paling heboh ketika Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah perkantoran di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Anies menemukan ada beberapa perusahaan yang tetap buka dan tidak mengindahkan aturan selama PPKM darurat. Kenapa dilanggar? Untuk yang masuk PPKM. Kenapa aturan dilanggar? Bapak tahu kenapa dilanggar. Kenapa dilanggar? Mereka ikut aturan perusahaan, bukan? Iya. Perusahaannya menyuruh masuk. Iya, 25%. Ini 20% enggak? Iya Pak, dari total ini kebetulan HRD kami Pak. Berapa orang di sini? Di lantai Di ruangan ini berapa? 42 sih Pak, data yang masuk ke HRD ada 42 orang. Bukan data. Setiap hari kita nguburin orang, Pak. Bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung, Pak. Nggak ada yang untung, Pak. Jangan seperti begini. Apalagi ibu hamil masuk. Ibu hamil kalau kena COVID mau melahirkan paling susah. Pagi ini saya terima satu ibu hamil meninggal. Kenapa? Karena memang jadwalnya. Mana HRD-nya? Mana yang dari mana? Hari ini HRD-nya tadi lagi. Itu bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ibu, ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua ini pekerja-pekerja ikut aja. Kabur. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Taati aturan. Mengerti? Di luar itu juga banyak sekali peristiwa-peristiwa lain yang memunculkan ketegangan antara para petugas dengan terutama para pedagang di lapangan. Mereka tetap berdagang. Namanya juga ini para pedagang kecil yang mereka kelihatannya mereka tidak akan makan kalau tidak berjualan. Jadi akibatnya mereka harus berhadapan dengan para petugas. Sementara petugas juga tidak kenal kompromi karena selama PPKM darurat mereka diinstruksikan untuk menindak tegas berbagai pelanggaran. Aku susah. Kalau aku orang senang juga dapat gaji bulanan, aku nggak di sini. Udah. Dan ya lah gaji bulan-bulan ada. Kalian hebat jual, dijual. Ini aja kali. Kalau kalian biarkan kami jualan sini, kurasa setengah jam udah selesai kami jualan. Eh, jualan sayur ya, pempaya. Angkat! Angkat lah! Angkat! Bisa dipastikan Pak, atas nama Bapak siapa? Saya mau minta kontak. Iya Bapak, saya mau minta kontaknya Bapak. Silakan. Maksudnya saya mau kata-kata aku mau percaya. Saya harus percaya. Bukan masalah nggak percaya Pak. Saya juga bingung Pak. Kan udah saya percaya kamu. Ya udah ini. Kamu semangat. Bisa dipastikan Pak, atas nama Bapak siapa? Saya mau minta kontak. Iya Bapak, saya mau minta kontaknya Bapak. Silakan. Maksudnya saya mau kata-kata aku mau percaya. Saya harus percaya.
Bukan masalah nggak percaya, Pak. Saya juga bingung, Pak. Di lapangan ternyata bukan hanya rakyat biasa yang melakukan pelanggaran. Di Jakarta ini ada peristiwa yang sangat konyol, ada 8 orang petugas dinas perhubungan yang ketahuan nongkrong di warung kopi ketika berlangsung PPKM darurat. Akibat perbuatan mereka ini, Gubernur Anies Baswedan sangat marah besar. Mereka kemudian dipecat. Selain peristiwa konyol itu ada juga yang sangat lucu, dan ini videonya sangat viral, yakni seorang tambal ban yang diminta bubar dan dialognya dengan petugas itu memang sangat kocak dan ini luar biasa viral. Mulai hari ini sampai tanggal 20 tidak ada melayani kecuali online. Tambal ban online, Pak. Tidak ada melayani kecuali online. Tambal ban online, Pak.